Di Gaza, reruntuhan bangunan menjadi saksi bisu dari perang panjang yang tampaknya tak pernah menemukan akhir. Namun kini, sebuah dokumen berisi 20 poin yang ditawarkan Donald Trump dari Gedung Putih membuat arah konflik memasuki babak baru. Rencana ini bukan sekadar proposal, melainkan ultimatum. Apakah Hamas bersedia tunduk pada tekanan global, atau memilih jalur konfrontasi yang bisa menghancurkan mereka sepenuhnya? Biasanya, Hamas dapat mengandalkan simpati dari dunia Arab dan Muslim. Tetapi kali ini, konstelasi politik berbalik. Negara-negara yang selama ini bersuara lantang membela Palestina justru ikut menekan Hamas agar menerima tawaran tersebut. Inilah yang membuat momen ini begitu menentukan. Hamas menghadapi isolasi yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Rencana damai yang dibawa Trump tampak lugas. Pertama, gencatan senjata segera jika Hamas menyetujuinya. Kedua, semua sandera Israel, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, harus dibebaskan dalam waktu 72 jam. Ketiga, Israel akan membalas dengan membebaskan tahanan Palestina, termasuk mereka yang divonis seumur hidup atau ditahan sejak serangan 7 Oktober. Selain itu, Hamas diwajibkan melucuti seluruh senjatanya. Roket, persenjataan ringan, bahkan jaringan terowongan bawah tanah harus dihancurkan. Infrastruktur militer yang selama ini jadi simbol kekuatan mereka akan dihapuskan. Sebagai gantinya, sebuah pemerintahan transisi berbasis teknokrat dibentuk di Gaza, diawasi lembaga internasional. Israel memang dijanjikan menarik pasukannya, tetapi tetap akan memegang kendali keamanan di titik-titik strategis. Tak berhenti di situ. Rencana ini juga menjanjikan miliaran dolar bantuan rekonstruksi. Gaza akan dibangun kembali, tapi dengan syarat keras, tidak boleh ada lagi struktur militer di wilayah tersebut. Dengan kata lain, Gaza dijanjikan masa depan yang lebih aman, tetapi Hamas diminta menyerahkan nyawanya sebagai kekuatan bersenjata. Yang membuat Hamas semakin terpojok adalah daftar panjang pihak yang menyambut rencana ini. Israel tentu langsung setuju, Uni Eropa memberi dukungan, sebagian dengan antusias, sebagian lain lebih hati-hati tetapi tetap menyebutnya langkah positif. Dunia Arab pun menunjukkan sikap berbeda dari biasanya. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania mendukung. Pakistan bahkan memuji langsung Trump dan menyebut proposal ini sebagai jalan nyata menuju perdamaian. Turki yang biasanya paling vokal membela Hamas kini meredam suaranya, hanya menyerukan agar rencana ini dipertimbangkan serius. PBB menyatakan dukungan, terutama untuk poin gencatan senjata. Paus Fransiskus ikut menambahkan tekanan moral, berharap Hamas menerima tawaran itu demi menghentikan penderitaan warga sipil. Hasilnya jelas, Hamas semakin terisolasi. Dulu mereka bisa bersembunyi di balik solidaritas negara-negara Muslim. Kini, banyak dari sekutu tradisional mereka justru berbalik arah. Trump tidak berhenti pada tawaran. Ia memberi Hamas tenggat waktu 3-4 hari. Pesannya jelas, jika Hamas setuju, perang berhenti. Jika tidak, konsekuensinya akan menyedihkan. Netanyahu menambahkan lapisan ancaman yang lebih keras. Ia menyatakan bahwa jika Hamas menolak, Israel akan menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Katanya, ada dua cara mudah atau cara sulit, tetapi yang pasti, tujuan itu akan tercapai. Pernyataan ini bukan sekadar retorika. Israel tetap melanjutkan operasi militer di Gaza sambil menunggu jawaban Hamas. Serangan udara dan operasi darat masih berlangsung, menandakan bahwa perang belum berhenti meski ada wacana perdamaian. Ultimatum itu pada dasarnya adalah pisau di leher Hamas. Inilah dilema yang dihadapi Hamas. Jika menerima, mereka harus melepas senjata, kehilangan terowongan bawah tanah, dan kehilangan legitimasi sebagai organisasi perlawanan. Mereka mungkin tetap eksis sebagai entitas politik, tetapi tidak lagi punya kekuatan militer yang selama ini menjadi identitas utama. Sebaliknya, jika menolak, mereka akan menghadapi konsekuensi yang lebih parah. Dunia internasional akan menuding mereka sebagai pihak yang menghalangi perdamaian. Israel mendapat legitimasi penuh untuk menghancurkan Hamas hingga ke akar-akarnya. Dan yang lebih pahit, negara-negara Arab tidak lagi bisa dipastikan akan membela. Tekanan kali ini datang dari segala arah, membuat Hamas
tak punya tempat berlindung. Rencana Trump tidak bisa dilihat sekadar sebagai solusi konflik Gaza. Ini adalah bagian dari rekayasa ulang geopolitik Timur Tengah. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dua kekuatan utama kawasan, semakin condong ke poros Amerika-Israel. Turki yang dulu sering berkonfrontasi verbal dengan Israel, kini mengambil sikap lebih pragmatis. Pakistan yang dulunya keras terhadap kebijakan Amerika, justru memuji langkah Trump. Sementara Qatar dan Mesir, dua mediator utama, mendesak Hamas segera memberikan jawaban karena kesabaran mereka habis. Artinya, peta aliansi di Timur Tengah sedang berubah. Hamas semakin kehilangan sekutu. Jika mereka menolak, risiko terbesar adalah ditinggalkan oleh dunia Arab dan Muslim yang dulu menjadi tameng diplomatik mereka. Jika Hamas menerima, Gaza berpotensi mendapat rekonstruksi besar-besaran. Warga sipil bisa kembali membangun kehidupan. Namun Hamas akan kehilangan posisi sebagai kekuatan bersenjata. Identitas mereka akan terkikis, berubah menjadi aktor politik tanpa kekuatan militer. Jika Hamas menolak, Israel akan melanjutkan serangan dengan dalih menyelesaikan pekerjaan. Operasi militer yang sudah brutal bisa meningkat, dan kali ini Israel akan melakukannya dengan legitimasi tambahan. Dunia akan percaya bahwa Hamaslah yang menolak perdamaian. Dari sisi geopolitik, apapun pilihan Hamas, Timur Tengah tidak akan kembali ke peta lama. Dukungan negara Arab terhadap mereka tidak lagi sekuat dulu. Jika Hamas tetap menentang, mereka mungkin berakhir sendirian menghadapi kekuatan penuh Israel dan dukungan Barat. Hamas kini berada di persimpangan sejarah. Dua jalan terbentang di depan, menerima rencana dan kehilangan kekuatan, atau menolak dan berisiko dihancurkan. Bagi banyak pengamat, inilah momen paling menentukan sejak Hamas berdiri. Apakah mereka akan memilih pragmatisme demi bertahan hidup, atau memilih kehormatan versi mereka dengan konsekuensi isolasi total? Jawabannya akan menentukan bukan hanya masa depan Gaza, tetapi juga wajah politik Timur Tengah dalam dekade mendatang. Namun cerita tidak berhenti di Gaza. Proposal ini juga akan mengguncang hubungan Amerika dengan sekutu-sekutunya di Eropa. Uni Eropa mendukung dengan hati-hati karena sebagian negara masih menekankan pentingnya solusi dua negara. Jika rencana Trump benar-benar berjalan, maka isu negara Palestina bisa terpinggirkan. Bagi banyak diplomat Eropa, ini dilema, mendukung perdamaian instan di Gaza, tapi mengorbankan harapan jangka panjang bagi Palestina. Di sisi lain, Hamas mungkin mencoba mencari dukungan dari Iran atau Hezbollah di Lebanon. Keduanya masih menjadi aktor utama dalam sumbu perlawanan terhadap Israel. Tetapi, jika mayoritas negara Arab sudah berbalik arah, dukungan dari Teheran atau Beirut saja tidak cukup untuk menahan tekanan global. Bahkan, bisa jadi ketergantungan Hamas pada Iran justru memperburuk citra mereka di mata dunia Arab Sunni. Bagi Israel, skenario ini memberi ruang legitimasi yang lebih luas. Jika Hamas menolak dan terus berperang, Israel dapat mengklaim bahwa dunia sudah memberinya lampu hijau untuk menyelesaikan Gaza dengan caranya sendiri. Sebaliknya, jika Hamas menerima, Israel tetap akan punya kendali signifikan di perbatasan dan keamanan Gaza, meskipun tidak lagi melakukan pendudukan total. Pertanyaan terbesar adalah, bagaimana dengan masa depan Palestina sebagai negara? Proposal Trump tidak menyinggung pembentukan negara Palestina secara eksplisit. Dengan kata lain, fokusnya adalah menghentikan perang, bukan menyelesaikan akar masalah. Artinya, walaupun perang bisa berhenti, konflik politik tetap ada. Palestina mungkin akan semakin terpecah antara mereka yang mau menerima realitas baru dan mereka yang menolak. Dunia kini menahan napas. Keputusan Hamas akan menentukan bukan hanya masa depan Gaza, tetapi juga arah geopolitik Timur Tengah, hubungan antar negara Arab, serta kredibilitas Amerika sebagai mediator. Apakah Hamas akan menyerah pada tekanan, atau memilih jalan keras hingga akhir? Apapun jawabannya, kawasan ini sudah tidak akan sama lagi.